Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Mas Harto, channel yang membahas masalah psikosomatis, GERD, ASI, dan asam lambung. Jangan bosan-bosan ya, ketemu Mas Harto lagi. Kali ini Mas Harto ingin bahas masalah sembuh mandiri ya. Sembuh mandiri itu kira-kira pengertiannya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman itu tidak pergi ke ahli penyakit ke dokter yang khusus menangani masalah psikosomatis, GERD, ASI, dan asam lambung. Jadi teman-teman itu berusaha untuk mempraktekkan apa yang ada di internet atau di YouTube ya, teori-teori tentang penyembuhan jalur mandiri. Nah, kira-kira yang jadi pertanyaan, apakah ini memungkinkan atau bisa dilakukan oleh teman-teman yang memang mungkin dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk ke dokter ya, atau ke hipnoterapi atau pengobatan alternatif. Nah, pengen tahu bagaimana pengalaman Mas Harto dalam menghadapi penyakit ini tanpa pergi ke psikiater, tanpa pergi ke dokter, tanpa pergi ke hipnoterapis, tapi alhamdulillah mengalami kemajuan kesembuhan secara bertahap. Oke teman-teman, simak terus video Mas Harto berikut ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang sedang mengalami penyakit ini, Mas Harto doakan ya, semoga teman-teman itu lebih sabar, lebih semangat untuk terus mencoba cara-cara atau trik-trik menuju pada kesembuhan ya. Karena ketika teman-teman itu hanya sekedar teori, tidak mempraktekkan, itu tidak akan ada manfaatnya ya teman-teman ya. Jadi apa yang teman-teman ketahui itu coba praktekkan, atau istilahnya itu diuji ya, diuji ke diri kita sendiri selama itu tidak membahayakan ya. Kecuali kalau misalnya meminum obat-obat antidepresan, nah itu harus menggunakan resep dokter, teman-teman harus ke psikiater, teman-teman harus konsultasi. Nah, selama teman-teman tuh ibaratnya menggunakan teknik-teknik yang sederhana seperti olah nafas ya, meditasi, itu tidak masalah. Terus kemudian pendekatan spiritual itu juga menurut Mas Harto tidak masalah ya, selama teman-teman itu mencoba mempraktekkan dengan mandiri ya, terus dicoba dirasakan perkembangannya. Nah, ini Mas Harto ingin bercerita tentang pengalaman Mas Harto itu menjalani penyakit ini, dan alhamdulillah ini kalau Mas Harto ngomong tuh OTW sembuh ya, belum sembuh 100% tapi baru OTW ya, kira-kira 80-90 ya. Nah, hal yang Mas Harto lakukan itu adalah merubah pikiran ya, merubah mindset. Jadi alhamdulillah Mas Harto itu kan sering nonton video YouTube-nya motivator, hipnoterapis gitu ya. Itu alhamdulillah Mas Harto menemukan sedikit baliknya ya. Jadi waktu itu Mas Harto itu nonton videonya Mas Arya Surya official ya. Nah, itu alhamdulillah ketemu ya, kata-katanya itu seperti ini. Jangan kita itu menganggap diri kita itu sebagai korban, karena ketika kita menganggap diri kita sebagai korban, maka kita tuh akan sulit untuk sembuh, karena kita itu pelaku ya, kita bisa menentukan, bisa berikhtiar terhadap diri kita sendiri. Kemudian Mas Harto juga sering nonton videonya Dokter Andri psikosomatik karena disitu banyak sekali ilmu-ilmu yang sangat berguna bagi ini ya, mengelola pikiran, karena disitu dijelaskan banyak hal tentang struktur otak yang mempengaruhi kecemasan. Kemudian Mas Harto juga belajar spiritual itu lewat ngaji di rumah oleh seorang kiai. Nah, itu juga sangat membantu sekali, karena di situ ada doa-doa juga
Jadi sholawatan, berdoa bersama, berzikir bersama itu sangat membantu sekali. Kemudian Mas Darto juga sedikit belajar tentang ilmu-ilmu leluhur ya, ilmu-ilmu Jawa. Untuk alhamdulillah selama belajar itu ya banyak hal yang Mas Darto petik ya, karena awalnya itu yang harus teman-teman lakukan itu yaitu pengendalian pikiran ya, pengendalian pikiran, karena semua itu ada di pikiran, atau kalau dari ilmu ilmiahnya itu di otak ya. Otak itu yang ada hipokampus, amigdala, kemudian prefrontal cortex itu ya. Nah, kalau teman-teman sudah bisa ke arah sana, teman-teman diimbangi dengan spiritual ya, olah nafas itu ya, kan di jalan-jalan leluhur juga banyak kan tentang olah nafas. Syukur-syukur teman-teman juga belajar meditasi, itu sangat berguna sekali ya. Jadi tahap-tahapannya yang Mas Darto lakukan yaitu ketika Mas Darto itu menemukan titik baliknya. Nah, itu ya, menemukan titik baliknya itu ya. Ketika Mas Darto bisa menemukan titik baliknya, kemudian merubah pola pikir, kemudian belajar olah nafas, kemudian Mas Darto pendekatan spiritual, itu nanti komprehensif, sehingga penyakit yang datangnya dari pikiran ini itu berangsur-angsur akan mulai terkendali ya, atau dalam pengertian OTW sembuh gitu ya. Nah, itu ya tahapannya yang Mas Darto lakukan. Di samping itu Mas Darto juga jaga pola makan, kemudian pola istirahat juga Mas Darto jaga ya. Kemudian Mas Darto juga beraktivitas, walaupun aktivitasnya nggak banyak, tapi kita tetap beraktivitas apapun itu ya teman-teman ya. Nah, Mas Darto itu mohon maaf ya, mungkin ada teman-teman yang sedang bekerja atau sedang usaha, menjalankan usaha, itu lakukan aja teman-teman, lakukan semampu teman-teman ya, semampu teman-teman untuk menjalaninya. Jadi teman-teman yakin saja bahwa penyakit ini tuh pasti banyak hikmahnya teman-teman. Hikmahnya tuh banyak sekali, karena mungkin ya tidak semua orang tuh mengalami penyakit yang seperti kita alami. Nah, itu kan berarti ada rahasia Allah yang sangat besar di balik itu semua ya. Nah, itu teman-teman harus mulai mengembangkan pikiran itu ke arah yang positif. Jangan merasa teman-teman itu sebagai korban, jangan merasa teman-teman itu orang yang paling menderita ya. Ternyata ya banyak yang lebih parah, lebih menderita dari kita sekarang ini kan, tapi mereka tetap optimis, tetap semangat untuk sembuh ya. Nah, yang perlu ditanamkan lagi ke dalam diri kita itu adalah keyakinan bahwa penyakit ini tuh penyakit yang insya Allah itu tidak terlalu mengkhawatirkan. Jadi tanamkan dalam pikiran teman-teman itu semua akan baik-baik saja, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Nah, itu ya, itu tanamkan kuat-kuat ya dalam diri teman-teman ya, bahwa semua akan baik-baik saja dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Nah, ketika teman-teman tuh mengalami misalkan panik, mengalami gejala-gejala, sensasi-sensasi, ketika teman-teman dalam pikirannya sudah tertanam seperti itu, maka teman-teman tuh akan mudah relax teman-teman. Istilahnya berdamai ya, berdamai. Nah, nanti kapan-kapan Mas Darto ingin membuat konten lagi tentang tanda-tanda orang yang mau sembuh ya. Nah, itu jadi tanda-tanda orang mau sembuh, karena Mas Darto ini OTW sembuh, jadi Mas Darto nanti coba merekam ya. Insya Allah Mas Darto ke arah yang baik. Insya Allah nanti kita rekam, kita buat konten agar teman-teman nanti bisa mendapatkan informasinya ya, mendapatkan sharing dari Mas Darto, siapa tahu bermanfaat ya bagi teman-teman semua. Jadi bagi teman-teman yang sedang berjuang, sedang mengalami sensasi-sensasi yang luar biasa, pesan Mas Darto sih sebetulnya sudah berulang-ulang ya Mas Darto sampaikan, ya sabar, kemudian tetap berusaha, tetap yakin bahwa penyakit ini sembuh. Kemudian hal-hal yang Mas Darto lakukan
siapa tahu cocok untuk teman-teman ya dijalani ya teman-teman. Nah kalau misalnya teman-teman ragu ya sudah, teman-teman bisa cek ke dokter, itu lebih baik lagi ya, bisa menghubungi dokter-dokter yang ahli di bidangnya, atau psikiater boleh, ke hipnoterapis juga boleh, ke pengobatan alternatif juga boleh, tidak ada masalah ya teman-teman ya. Yang penting apa, teman-teman sembuh ya. Ketika teman-teman sembuh ya itu Mas Darto juga senang ya kan. Nah jadi nanti teman-teman yang mengalami hal yang sama dengan Mas Darto bisa sharing ya di kolom komentar, bisa ikut urun rembuk sarannya ya. Oke itu dulu ya teman-teman ya. Nah, kesimpulannya bahwa semua metode yang bisa dilakukan oleh penderita psikosomatis, GERD, anxiety, dan asam lambung itu sama-sama mendatangkan kesembuhan ya teman-teman. Perlu diingat ya teman-teman ya, sembuh itu bukan dari siapa-siapa, sembuh itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang penting, itu dasarnya ya teman-teman ya, itu pondasinya. Nah masalah ikhtiarnya apa itu yaitu tergantung dari kita sendiri sebagai manusia kan. Karena kita bisa memilih ikhtiar lewat jalur mana kan, mau ke dokter boleh, ke ahli psikiater boleh, mau ke herbal boleh, mau ke hipnoterapi boleh, monggo silahkan, tidak masalah. Mas Darto tidak mengharuskan teman-teman harus ke sini, tidak, karena setiap kondisi penderita itu kan lain-lain, tidak sama ya, jadi nanti penanganannya juga lain-lain. Mungkin ada yang perlu dengan EKG, perlu dengan cek kolesterol, HDL, LDL, asam urat, atau mungkin dengan cek-cek endoskopi. Itu kalau diperlukan ya tidak masalah, karena itu nanti data-datanya akan mendukung dalam proses teman-teman itu menuju kesembuhan. Misalnya teman-teman mau ke pengobatan alternatif ya monggo, tidak masalah. Yang penting kan teman-teman bisa sembuh, bisa beraktivitas kembali normal ya kan. Nah itu saja ya teman-teman ya, semoga bermanfaat. Nah bagi yang belum subscribe atau yang baru nonton video ini ya, Mas Darto minta dukungan ya, dukungan agar channel ini nanti bisa lebih berkembang lagi, bisa lebih bermanfaat lagi untuk teman-teman ya. Jangan lupa subscribe, like-nya, komennya ya. Oke teman-teman, salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.